Saudara, pemerintah menetapkan program vaksinasi gotong royong bisa dimulai akhir bulan ini. Untuk biaya 2 kali dosis penyuntikan vaksin mencapai 1 juta rupiah. Pemerintah akan melaksanakan program vaksinasi gotong royong mulai 17 Mei 2021. Pengadaan vaksin gotong royong akan dibebankan kepada perusahaan swasta, kemudian diberikan secara gratis kepada karyawan atau buruh serta keluarganya. Pemerintah pun sudah menetapkan biaya vaksinasi gotong royong yang diperuntukkan bagi perusahaan sebesar Rp500.000 untuk 1 kali dosis penyuntikan, sehingga total Rp1 juta untuk 2 kali penyuntikan. Sudah ditetapkan harga vaksin Rp375.000 per dosis dan penyuntikannya Rp125.000 sehingga totalnya Rp500.000, dan vaksin lain yang akan digunakan adalah CanSino dan ini sudah dipersiapkan 5 juta, dan tentunya vaksin gotong royong ini diharapkan sudah bisa dilaksanakan nanti di akhir bulan Mei ini. Salah satu vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi gotong royong adalah vaksin buatan Tiongkok yakni Sinopharm. Saat ini di Indonesia memiliki 500.000 dosis vaksin Sinopharm dan akan ditambah hingga 7,5 juta dosis. Selain vaksin Sinopharm, pemerintah juga menyiapkan 5 juta dosis vaksin CanSino untuk mencukupi kebutuhan vaksinasi gotong royong. Bedanya, vaksin CanSino ini hanya diberikan dalam 1 dosis penyuntikan saja. Tim Liputan, Kompas TV. Seorang pemuda di Duren Sawit, Jakarta Timur meninggal dunia 1 hari setelah disuntik vaksin AstraZeneca. Sebelumnya almarhum trio Fauki Firdaus mendapat vaksinasi AstraZeneca di Gelora Bung Karno pada Rabu lalu. Beberapa jam setelah divaksin, almarhum mengeluh sakit kepala, mengalami demam tinggi, dan sempat tak sadarkan diri. Almarhum kemudian dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia oleh dokter di rumah sakit. Menurut pihak keluarga, almarhum tidak memiliki riwayat penyakit berat. Vaksinnya belum ada, Ibu? Nggak ada. Dia merasakan sakit kepala yang begitu luar biasa. Badan sekujur tulangnya itu, sekujur tubuh, tulang-tulangnya itu berasa linu ya mungkin ya, linu sakit. Dan dia mengalami demam nih, demam yang tinggi gitu. Sampai akhirnya dia tidak bisa tidur, sampai ya terus malam hari yang dikeluhkan itu sakit kepalanya yang luar biasa dan sakit pada tulang sekujur tubuh itu luar biasa dan demam. Adik saya sudah meninggal dunia pada Kamis siang sekitar jam 12.30 atau jam 1. Jubir vaksinasi Siti Nadia Tarmizi mengatakan peristiwa meninggalnya seorang pria asal Jakarta usai menerima vaksin AstraZeneca sedang dikaji oleh pihak terkait yaitu Komnas KIPI dan Komdapik KIPI. Komnas KIPI akan melakukan audit kematian meliputi investigasi yang dilakukan ke berbagai pihak. Kemenkes juga mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak perlu khawatir dengan pemberian vaksin. Komnas KIPI dan Komda KIPI dalam auditnya menyatakan bahwa belum ditemukan cukup bukti yang dapat mengkaitkan kejadian tersebut dengan vaksinasi COVID-19. Oleh karena itu, perlu dilakukan investigasi lebih lanjut. Adapun salah satu investigasi lanjut yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan otopsi. Tentunya pelaksanaan otopsi ini harus berdasarkan izin dari keluarga yang bersangkutan. Sementara itu, Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI masih mendalami apakah penyebab kematian trio berkaitan dengan vaksin yang masuk ke tubuhnya atau tidak. Komnas KIPI menyarankan otopsi sebagai jalan untuk mendapatkan jawaban pasti. Kalau soal kepastian dari otopsi yang mungkin sulit ya karena harus dapat izin dari keluarga ya, sedangkan di Indonesia ada adat, ada istiadat, ada suku, ada agama, faktor keluarga, faktor-faktor lain itu tidak mudah kita dapatkan dan kita juga tidak bisa memaksa ya. Namun kalau di Barat kan itu undang-undang, jadi nggak bisa menolak ya. Kalau kita kan tidak, kayaknya tidak mudah ya untuk mendapatkan izin untuk melakukan otopsi.
Saudara Menteri Kesehatan mewanti-wanti ada 3 varian baru virus corona yang perlu diwaspadai. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut prokes dan PPKM Mikro adalah cara ampuh hindari penyebaran varian baru ini. Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa 3 varian baru virus corona yang harus diwaspadai yang telah masuk ke Indonesia adalah varian Inggris B117, Afrika Selatan B1351, dan India B1617. Penyebaran terkonsentrasi cukup besar di daerah Sumatera Selatan dan daerah Kalimantan. Kalau bisa tolong ditampilkan, Bapak Ibu sudah kita ketahui bahwa Indonesia sudah dimasuki 3 virus yang masuk kategori varian of concern atau virus-virus yang relatif berbahaya versinya WHO, yaitu varian dari London atau B117, varian dari Afrika Selatan atau B1351, dan varian dari India atau B1617. Dan seperti Bapak Ibu bisa lihat, agak terkonsentrasi cukup besar di daerah Sumatera Selatan dan juga. Saudara, Malaysia akan memberlakukan lockdown atau perintah pengendalian pergerakan nasional secara nasional mulai Rabu 12 Mei besok hingga awal bulan depan. Kebijakan ini diambil setelah angka harian corona melonjak sejak awal puasa. Pemerintah Malaysia memutuskan penguncian untuk membendung tingginya jumlah kasus COVID-19. Kegiatan ekonomi terus berlanjut, tetapi semua kegiatan sosial, makan di restoran, perjalanan antar distrik dan antar negara dilarang. Perjalanan hanya dibolehkan untuk pekerjaan, keadaan darurat atau urusan medis. Malaysia melaporkan kasus hariannya pada Senin kemarin sebanyak 3.807 kasus. Tertinggi ketiga di Asia Tenggara, di bawah Filipina dengan kasus harian 6.846 dan Indonesia 4.891 kasus. Meski pemerintah mengumumkan aturan pembatasan aktivitas sosial dan jam pembatasan, masyarakat Malaysia seolah sudah tidak terkejut lagi. Karena ini merupakan penutupan besar ketiga yang diberlakukan Malaysia. Bahkan, tidak ada antrian warga membeli persediaan makanan jelang lockdown. 比起之前第1次、第2次影响没有什么大，因为可能大家都已经习惯了。像之前的 MCO 前一天啊，就会很多人涌去那些超市啊、巴萨那些啊买东西吧。这一次就没有这种现象哦，可能大家都已经习惯了。 Maret 2021, kasus COVID-19 di Malaysia sebenarnya sempat menurun. Tetapi melonjak kembali pada pertengahan April, tepatnya awal bulan puasa saat pemerintah Malaysia memberikan kelonggaran dengan mengizinkan pelaksanaan sholat tarawih dan pelaksanaan bazar makanan Ramadan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, umat Islam di kawasan Jabodetabek dan Cianjur diminta sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Informasinya kami hadir.